Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kita mau datang kepada Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gembira. Katakan lagi sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Serukan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kita serukan lagi. Kami datang kepadamu Tuhan. Yes, segenap hati kami Tuhan. Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Yuk kita katakan lagi yuk. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yeay. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Serukan Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Katakan lagi, Gloria, amin Tuhan. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, sama-sama kita mau katakan ya. We give you glory. Amen. Kita beri kehormatan bagi Tuhan. Yes, segenap hati kita. Woo! We give you honor, we give you praise. Glory. Katakan lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Serukan, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Glory. Kita mau sama-sama yuk. Katakan lagi. Mari kita angkat tangan kita. Oh, kita mau tinggikan Dia. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
Amin. Gloria. Yes. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Yes. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sorak-soraknya dong yang luar biasa bagi Allah kita. Yes. Allah kita luar biasa, amin. Kita kalau memuji Tuhan tuh semakin antusias, amin. Karena kita anak-anak muda, amin. Ya. Boleh deh tos minimal 5 orang kiri kanannya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Yes. Woo. Sebab Tuhan Allah kita besar. Yuk katakan kiri kanan, Tuhan kita besar. Woo. Sama-sama yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku. Dengan iman kita, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Hey, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Amin. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oke, kita mau sebagai anak-anak muda, kita pengen menunjukkan bahwa kita ini antusias untuk memuji Tuhan, amin. Woo! Mari kita serukan Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan lagi. Tuhanku. Yes. Raja segala rai. Katakan Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lagi kan, serukan kan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Sebab Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Kita serukan lagi bersama-sama. Serukan namanya dengan iman kita. Segala ini menjadi iman kita. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Kita katakan lagi bahwa di atas semuanya. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita serukan. Yesus
nama di atas segala nama. Kau di atas segala nama Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menjadi anak-anak muda yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Yang menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu sejak masa muda kami Tuhan. Kau pakai kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam setiap kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang terus memegang tangan kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dalam setiap kami yang tak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah hanya karena kegagalan kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Segenap hati kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan.
sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirmu terutama bagi penyertaan Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagi anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi hanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, ya amin, amin. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, oh, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan. Yes. Bukan karena kekuatanku, hanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih. Yes, amin. Sumber kekuatan bagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan baik hanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Oh, and anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku hanya karena anugerah-Mu. Amin. Ada apa? Anugerah. Amin. Semua karena Bukan karena kebaikanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu hanya karena kasih-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku hanya karena kasih-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes. Semakin kami menyadari Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan.
Engkau yang terus mampukan kami, bahkan Engkau yang terus bawa kami dengan cara-Mu Tuhan, untuk masuk pada pengenalan demi pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segenap hati kami Tuhan untuk mengarahkan kepada Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami rindu mendengar perkataan-Mu Tuhan, kami rindu mendengarkan perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau mau sampaikan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kau temukan hati yang terbuka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dan silakan Pak. Puji Tuhan, shalom. Ya, gimana kabarnya? Nggak kompak nih. Gimana kabarnya? Nggak kompak lagi. Gimana kabarnya? Ya, kabarnya baik, luar biasa, amin. Ya, kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita, amin. Ya, jadi dalam segala keadaan Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Anugerahnya selalu memimpin hidup kita. Oke, sore hari ini, ya, saya ingin memberikan firman Tuhan dengan tema bangkit dari kejatuhan. Ya, temanya apa? Bangkit dari. Nah, oke, saya mau tanya kepada saudara sekalian, pernah nggak ngalami jatuh? Ya, entah jatuh dalam studi, ya, entah mungkin yang sudah bekerja jatuh dalam kebangkrutan, gitu ya, atau yang lainnya. Ada pernah di sini ngalami kejatuhan? Ya. Oh pernah, semangat berarti. Semangat sekali nih. Berarti pernah jatuh sampai terpuruk gitu ya. Pernah ngalami jatuh sampai terpuruk. Waduh, kenapa aku sampai ngalami seperti ini gitu ya. Jatuh terpelanting gitu ya, dan susah untuk bangkit. Nah, saya mau cerita dalam Alkitab itu ada seorang tokoh yang mengalami kejatuhan yang cukup fatal gitu ya. Jadi di mana dia mengalami, ya, dia seorang nabi, ya, seorang raja, ya, terkenal, ya, panglima yang gagah perkasa. Tahu siapa? Siapa? Daud, ya, betul sekali. Daud, dia seorang nabi, seorang raja, panglima yang gagah perkasa. Musuh yang pernah dikalahkan itu adalah Goliat namanya, ya. Satu ketika Raja Daud, ya seperti biasa karena dia seorang panglima, dia memimpin sebuah peperangan melawan orang Filistin dan dia selalu menang, ya. Jadi hebatnya Daud ini adalah ketika dia memimpin sebuah peperangan dia selalu menang, ya, jarang kalah. Nah, satu ketika ketika dia setelah pulang dari peperangan, dia mengalami situasi di mana musuh menyerang kota di mana dia tinggal, ya. Jadi kota yang ditinggalkan, jadi dia berperang memerangi kota lain, memerangi kerajaan lain, dan kotanya itu kosong, yang ada hanya perempuan dan anak-anak, ya. Nah, ketika musuh datang menyerang dan merebut kota mereka, dan kota itu, kotanya Daud itu dibakar, Ziklag namanya, dibakar, ya. Terus semua orang, ya, yang tinggal di kota itu ditawan dan dibawa sama musuh, gitu ya. Satu ketika mereka pulang, wah sudah nggak ada, kotanya terbakar, ya. Coba bayangin saudara, ketika melihat, ya, ketika pulang, ya, harusnya disambut, ya, karena menang peperangan harusnya disambut dengan wah sorak-sorai, dengan sambutan. Tapi ketika Daud tiba di kotanya, ya, yang lihat apa? Kotanya sudah musnah, terbakar, dan orang-orangnya nggak ada, semuanya ditawan. Ya, pedih banget, gitu ya. Dia ngalami sesuatu yang wah
titik terdalam lah mungkin dia. Karena apa? Karena harta kekayaannya ya lenyap, habis. Bahkan anak dan istri dan anak-anak yang dicintainya pun ditawan oleh musuh. Jadi Daud mengalami titik yang jatuh yang paling dalam lah pada waktu itu. Ya. Sangat menyedihkan sekali ya. Dan nggak cuma itu, tapi untuk kita lebih jelasnya lagi kita buka Alkitab aja ya, supaya saya nggak seperti anak sekolah minggu yang mengajar anak-anak sekolah minggu ya. Oke, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-30. Oke. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang cukup panjang ini ayatnya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kita baca sampai ayat yang ke-20 dulu, dari ayat 1 sampai 20. Ya, kita akan baca bergantian, nanti saya bacakan yang ganjil. Saudara sekalian bisa bacakan ayat yang genapnya. Ya, judul perikopnya Ciklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ciklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ciklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai besar. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit.
Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tetapi tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai kepada segala satu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ya, ini cerita lengkapnya dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Daud pernah mengalami titik terdalam dalam perjalanan kehidupannya, ya. Bagaimana kota tempat tinggalnya itu dibakar habis, ya. Barang-barangnya dijarah, nggak cuma barangnya, tapi anak istrinya pun ditawan, ya. Dibawa oleh gerombolan, ya gerombolan dikatakan situ, ya. Para perampok, ya. Mereka menawan dan ketika itu terjadi, ya. Dikatakan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-5 di situ ya. Ayat yang kita lihat dari ayat yang ketiga ya. Kita baca dari ayat ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya. Dikatakan bahwa mereka menangis sekuat-kuatnya, ya, sampai enggak mungkin ya air matanya sudah enggak bisa keluar lagi, saking sedihnya, saking ngerasa mungkin bersalah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa menimpa kita? Ya. Sepertinya apa yang sudah kita lakukan enggak ada gunanya, sia-sia semuanya. Kenapa? Karena harta milik yang berharga itu sudah jatuh ke tangan musuh. Ya, ketika saya coba merenungkan, wah ini memang kalau direnungkan menyedihkan sekali gitu ya. Kehilangan harta benda, kehilangan anak istri, ya. Ketika merenungkan, wah ini sedih banget, ya. Sehingga nggak sampai di situ. Ketika akhirnya seluruh rakyat itu mulai, ayat 6 kita baca ya, ayat 6 dikatakan apa di situ? Ayat 5 dan 6, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepada Tuhan Allahnya. Jadi mari kita perhatikan, dikatakan Daud sangat terjepit. Ya. Bahkan dikatakan bahwa semua orang hampir melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Kepercayaan orang-orangnya itu, kepercayaan orang-orang kepada Daud itu hampir hilang. Mereka bisa berkata, ini gara-gara kamu Daud. Ya, ini gara-gara kamu. Kalau kita nggak mungkin berperang, mungkin kita masih aman. Ya, anak istriku masih aman. Ya, ini gara-gara kami pergi sama kamu. Ya, mungkin itu bahasa saya. Ya. Mulai menyalahkan Daud. Ya. Ini gara-gara kamu. Ya. Ya. Dari
peristiwa ini apa yang kita bisa tangkap? Dari apa yang Daud alami, apa yang bisa kita tangkap? Ya, kalau di sini kita melihat bagaimana memang yang namanya jatuh, ya, kejatuhan itu sesuatu yang apa? Menyakitkan, betul nggak? Betul nggak? Tadi yang suaranya keras, yang suaranya keras pernah jatuh, sakit nggak? Bukan jatuh dari sepeda ya, bukan jatuh dari motor. Tadi Ivora terlambat karena jatuh dari motor. Ya, jadi sakitnya bukan karena waduh jatuh seperti jatuh dari motor, bukan. Tapi betul-betul jatuh ya seperti nggak punya kekuatan lagi. Ya, ini gimana ya? Daud mengalami di mana dia mengalami pertama kehilangan siapa? Anak istrinya. Terus hampir kehilangan kepercayaan dari para pengikutnya. Menyakitkan ya karena terjepit, situasinya terjepit, nggak tahu juga dia harus berpikir apa. Artinya bahwa memang ketika kita gagal, ketika kita jatuh itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Sesuatu yang menyakitkan. Ya apalagi kalau masalah yang datang tuh nggak cuma satu. Seandainya kita sudah ngalami sesuatu, kita gagal. Sudah gagal, kita ngalami kegagalan, disalahkan lagi, diteror lagi, dikata-katain lagi. Pedih nggak kayak gitu? Pedih nggak? Pedih kan? Daud ngalami yang sama. Dia disalah-salahkan dia. Ini gara-gara kamu Daud, ini gara-gara kamu. Ya. Mungkin kalau kita pilih hari, misalnya kita nggak pergi hari Rabu, mungkin kita aman, mungkin itu ya. Mungkin mulai menyalahkan keadaan, gara-gara kamu, kenapa perginya begini, kenapa begini, mulai menyalahkan, ya. Artinya chaos situasinya. Ya, kita lihat chaos ya, karena katakan bahwa mereka sudah hampir nggak percaya, mereka sudah hampir mau ngambil batu. Pemimpin macam apa kamu ini? Pemimpin macam apa kamu? Gara-gara kamu anak istriku hilang, gara-gara kamu hartaku habis. Pemimpin macam apa kamu? Daud mengalami itu. Artinya memang ketika kita jatuh pada titik yang terdalam itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nah, tapi kita mau belajar dari Daud. Ketika dia mengalami itu, apa yang dia lakukan? Ya. Dan memang artinya bahwa situasi itu nggak tahu, bisa datang kapan saja ya, betul ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Artinya bahwa pencuri itu bisa datang kapan saja. Ya. Bahkan di 1 Petrus katakan dia seperti singa yang mengaung-ngaung berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Artinya kesempatan apapun bisa terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar dari Daud ini. Ya. Ketika dia jatuh, ya, pada titik terdalam, ya, dia ngerasa udah kayaknya kehilangan semuanya. Artinya bahwa ya gimana ya, keluarga ya secara emosi terkuras habis. Ya, secara emosi terkuras habis. Ya, karena jelas betul nangisnya itu sudah dikatakan ya mungkin sudah nangis enggak bukan air mata lagi, mungkin kalau saya darah bisa darah dikeluarkan. Ya. Pernah ada di sini yang nangis 1 hari 1 malam? Ada nggak? Pernah? Ada di sini? Pernah nangis 1 hari 1 malam? Jadi nangisnya itu sudah mungkin nggak ada lagi, air matanya itu nggak ada lagi, tapi pedihnya masih ada dalam hati kita, sakitnya masih ada dalam hati kita. Aduh. Nah itu dialami oleh Daud, ya. Artinya dia mengalami banyak kehilangan, ya. Secara emosional dia kehilangan anak istri, ya secara fisik dia lelah, ya kehilangan keluarga, ya
hartanya musnah, bahkan kepercayaannya pun, kepercayaan orang terhadapnya juga runtuh. Pernah enggak? Mungkin saudara sebagai seorang pemimpin di kampus, entah sebagai ketua PMK, entah sebagai ketua komunitas apa, tiba-tiba anggota saudara enggak percaya sama saudara. Ya. Rasanya gimana? Dimusuhi sama anggota grup gitu ya. Gimana dimusuhi sama orang di komunitas anggaplah. Ya. Pasti menyakitkan. Ya. Ya. Dan Daud mengalami itu. Ya. Nah, tapi kita mau belajar ketika Daud mengalami situasi terdalam itu apa yang dia lakukan. Mari kita lihat di ayat yang ke-6 bagian terakhirnya tadi. Ya. Dikatakan apa? Bagian terakhirnya kita baca sama-sama. Tetapi Daud apa? Menguatkan apa? Kepercayaannya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Ini yang kita perlu belajar dari Daud. Ya. Pada saat kita gagal, pada saat kita ada dalam posisi yang terdalam, mungkin sudah nggak punya, kayaknya sepertinya aduh pengen nyerah, nggak mampu Tuhan. Tapi kita lihat Daud ya dengan sisa-sisa mungkin tenaganya dia berkatakan apa? Menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Mungkin juga dia juga hampir hopeless juga. Apa ya Tuhan? Kok bisa seperti ini Tuhan? Tapi katakan dia menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau orang-orangnya menyalahkan dia, saya percaya dia enggak berbuat sebaliknya. Justru dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Jadi justru ketika kita dalam kondisi lemah, justru ketika kita dalam kondisi terburuk, ya, di titik terdalam, yang perlu kita lakukan adalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, amin. Bahwa Tuhan itu setia, amin. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaanmu, situasi apapun keadaanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Daud melakukan itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Ya mungkin kalau dipilih, kalau pengen nyerah bisa nyerah deh, gitu ya. Ya karena sudah nggak ada lagi apa yang mau dipertahankan, semuanya udah hilang. Tapi Daud enggak, dia menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga yang kedua mari kita lihat, kita baca di dalam ayat 6 yang bagian B sampai dengan yang 8, kita lihat. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Jadi mari kita lihat ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Daud mendapatkan apa? Daud mendapatkan apa? Kekuatan dari Tuhan. Amin ya. Di situ Daud, kita belajar dari Daud bahwa Daud, sekali lagi bahwa Daud tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak menyalahkan para pengikutnya. Tapi yang dia lakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di sini siapa ya? Mungkin kalau engkau dalam situasi kritis, kritis keuangan, ya, kritis apa lagi, ya, kita mulai nyalakan. Wah, ini gara-gara ini. Wah, ini gara-gara, dan tidak sedikit yang mulai menyalahkan dirinya sendiri. Wah, kenapa aku begini? Oh, kenapa aku melakukan ini? Akhirnya kita mulai mengutuki, sepertinya kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku begini?
Yang lebih parahnya lagi, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Tapi hari ini kita belajar dari apa yang Daud alami. Ketika dia ada di titik terdalam, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan ketika dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan situasi keadaan. Bahkan dikatakan dia sebenarnya terjepit, ya. Sudah hilang ya kepercayaan orang, ya. Sudah hilang sama dia. Tapi dia nggak nyerah. Dia menguatkan kepercayaan kepada, dan kita lihat bagaimana ketika itu dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Jadi ketika situasi kita dalam keadaan terpuruk, jatuh, ya, mengalami masalah bertubi-tubi, apa yang kita lakukan pertama kali adalah kita menguatkan kepercayaan kita pada, dan kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Ya. Kita tandain dulu yang ini. Yesaya 30 ayat 15. Satu orang bisa bacakan untuk kita semua? Ya, dikatakan apa? Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatanmu. Ya. Daud memilih untuk tidak menyalahkan orang lain, tapi dia memilih untuk mencari Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berbicara kepada Daud. Dan ketika dia mencari Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Daud? Apa yang Tuhan katakan? Pergilah, susulah, karena kamu mampu untuk mengejar mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang namanya kekuatan dari Tuhan. Ya. Kita harus percaya bahwa masalah kita itu tidak lebih hebat dari Tuhan. Amin. Katakan, masalahku tidak lebih hebat dari Tuhan. Ya. Ya. Dan ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita mulai memilih untuk datang kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada kita. Tuhan akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan betul ketika Daud mulai datang kepada Tuhan, ya, kita kembali ke 1 Samuel tadi, ya. Ya, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini yang perlu kita belajar, bahwa ketika kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada kita. Ya. Jangan kita mau jadi pusing sendiri, kita pikirkan sendiri. Ya. Yang ada apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Ketika engkau sedang dalam problem, masalah, ya nggak tahu, kalau saya coba cari di internet apa sih masalah. Saya coba tanya gitu ya, apa ya masalah generasi Z. Dan saya temukan itu katanya masalah umum yang terjadi di generasi Z itu adalah masalah kecemasan. Betul nggak? Betul kah? Sering cemas ya saudara? Karena pengaruh media sosial katanya itu jadi cemas karena membandingkan dirinya dengan temannya. Temanku punya Pro Max 16, aku masih
Oppo gitu. Oh teman-temanku sudah punya ini kok aku masih punya Samsung. Ya, teman-temanku pakai ini kok aku masih pakai ini. Ya. Mulai ada kecemasan. Ya. Teman-temanku keterima di UGM, aku di mana? Di swasta. Ada mulai kecemasan. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai melihat status sosial orang. Ya. Sehingga dia mulai mengalami ketakutan. Bisa enggak aku ya seperti itu? Mampu enggak aku ya seperti itu? Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, amin. Bahwa ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan akan menyatakan sesuatu kepadamu. Amin. Kenapa? Tuhan tahu masa depanmu. Tuhan tahu apa yang akan disediakan bagi kita. Amin. Ketika engkau tinggal tenang dan engkau mencari Tuhan, maka engkau akan memiliki kekuatan yang baru, firman Tuhan katakan. Ya, sehingga engkau akan mengalahkan ketakutan, kecemasan yang mungkin ada dalam hidupmu saat ini. Mungkin ada di antara engkau cemas, kayak apa ya nanti setelah saya wisuda, saya lulus. Sedangkan hari ini terjadi gelombang PHK besar-besaran. Enggak cuma perusahaan swasta loh, BUMN pun mengalami PHK. Nah saya gimana nih? Saya baru mau lulus, baru mau nyari kerja. Orang yang sudah kerja aja malah di PHK. Gimana nasib saya? Mulai cemas. Tapi hari ini kita belajar dari Daud. Situasi, keadaan tidak bisa mengintimidasi hidupnya. Kecemasan tidak bisa menekan hidupnya. Yang dilakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Ini yang perlu saudara lakukan. Oke, aku baru mau lulus kuliah, ya. Sekalipun aku harus bertanding, ya bersaing dengan orang-orang yang sudah bekerja dan mereka dirumahkan dan mereka akan mencari pekerjaan yang sama dan saya ada di sana. Aku tidak takut karena Allah menyertaiku. Amin. Karena itu kita perlu seperti Daud datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi aku lulus. Aku nggak mau jadi pengangguran. Aku nggak mau merepotkan orang tua saya. Ya, aku mau bekerja Tuhan. Ya. Berikan aku pekerjaan Tuhan. Percaya saudara. Ketika saudara berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Amin. Ada sini yang ragu ketika kau berdoa, doamu gak dijawab sama Tuhan? Ada? Ada? Jadi saudara, just mempercayai namanya kuasa doa saudara. Jadi ketika kita berdoa, menyerukan sesuatu, Tuhan tolong saya. Sebentar lagi saya mau lulus, saya butuh pekerjaan. Terus percaya bahwa doa yang sudah naikkan pada Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Sama seperti Daud. Ketika dia mulai datang kepada Tuhan. Ya, dia bertanya, Tuhan sanggup gak ini kami mengejar? Kami lelah, habis berperang, ya, belum istirahat. Mampu gak kami mengejar mereka? Tapi Tuhan katakan, kejar mereka karena kamu akan bisa kamu akan membebaskan para tawanan itu. Senang gak kok mendengar begitu? Ketika Tuhan, bentar lagi aku lulus, aku butuh pekerjaan. Berikan aku pekerjaan. Langsung Tuhan bilang, kamu gak usah takut. Begitu kamu wisuda, kamu akan ditelepon sama sebuah perusahaan. Nah, senang gak saudara ketika dipanggil begitu? Senang gak? Pasti kekuatan saudara berlipat kali-kali. Yes Tuhan, ini yang ku mau. Ini yang kurindukan. Ya. Dan saya mau katakan itu bukan cerita. Itu yang akan sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan. Ketika engkau mau bertanya kepada Tuhan. Tapi ketika engkau enggak mau bertanya. Engkau enggak mau datang kepada Tuhan. Engkau enggak mau merendahkan diri sama Tuhan.
ya engkau gak akan dengar apa-apa. Engkau gak akan dapat perintah apa-apa. Apalagi ketika engkau mulai mengandalkan kekuatanmu, aku pintar, wah bentar lagi mau ada apa tadi pengumumannya, apa tadi? Bagaimana membuat CV yang bagus gitu ya. Bagaimana supaya bisa interview yang dipercaya. Ya itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan seperti Daud. Walaupun dia lelah, belum istirahat, tiba-tiba harus pergi lagi untuk mengejar para gerombolan itu. Dan ketika datang pada Tuhan, ya, dan ketika dia berdoa, Tuhan berbicara, pergilah karena kamu akan membebaskan semua tawanan. Ya. Dan di situ katakan Daud akhirnya pergi bersama berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Ya, 6. Ya, jadi pergi. Walaupun ketika pergi pun ya karena namanya lelah, ya ada yang nggak tahan. Namanya lelah, ada yang nggak tahan, nggak bertahan. Oke, yang lelah siapa? Ya, sekitar 200 orang. Oke, kamu nggak usah ikut, kamu diam di sini aja, biar kami pergi lagi. Ya. Akhirnya sisa berapa orang? Berapa? Oke, suara saya ini, maaf, telinga saya ini agak kurang keras. Berapa? Berapa? 400. Ya. Pergilah mereka dengan 400 orang. Ya. Nah, mari kita lihat di situ apa yang kita bisa belajar dari sini. Ya. Setelah Daud menerima pesan Tuhan, menerima jawaban dari Tuhan, ya, dia mengerahkan 600 orang. Ya. Dan ketika dilihatnya kayaknya ini kasihan banget deh, lelah banget nih, nggak mungkin saya bawa. Udah deh kamu istirahat aja. Ya. Dan akhirnya dia bawa yang 400 orang. Ya. Dari sini apa yang kita belajar? Ya. Pertama, Daud betul-betul dia taat kepada Tuhan. Ya. Walaupun dia ngelihat bahwa sebenarnya secara tenaga, secara fisik gak mungkin deh, lelah banget. Tapi ketika Tuhan berbicara, pergi aja, kamu pasti bisa. Ya. Ya. Dan Daud percaya itu, dia taat, oke, pergi dengan 600 orang. Tapi yang 200 kelelahan, oke, tinggal aja. Ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa ya, kita perlu taat dengan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, kita belajar untuk menaatinya. Ya. Belajarlah taat. Ya. Seperti Daud, dia nggak cuma taat, ya, tapi dia juga, ya tadi itu harusnya 600 orang, tapi karena yang 200 orang mengalami keletihan, dia izinkan untuk beristirahat, nggak usah ikut aja deh. Ya. Artinya apa? Daud nggak cuma taat kepada Tuhan, tapi dia ngerti yang namanya ya kerjasama dengan orang-orang yang dia pimpin. Ya. Jadi saudara, kita perlu juga melatih diri kita untuk kita, ya kadang-kadang Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Ya. Ketaatan kita kepada Tuhan, dan ketika kita menjadi orang yang bisa bekerja sama, maka saya percaya bahwa akan ada mukjizat terjadi di sana. Akan ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di sana. Dan kita lihat, ya. Mari kita lihat dari ayat 17. Perhatikan, kita langsung baca ayat 17. Silakan satu orang bisa baca ayat 17. Ya, oke. Sebelum itu kita lihat dulu ayat 11 ketinggalan, ayat 11 sampai dengan yang ke, ya, ini menarik ini, ya, karena titik baliknya untuk akhirnya Daud mengalami sesuatu di ayat 11, ya.
Ayat 11 saya bacakan ya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama berapa? 3 hari 3 malam. Kemudian bertanya Daud kepadanya, budak siapa engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku apa? Jatuh. Coba kita lihat. Karena ketaatan Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ya. Sepertinya Tuhan mengatur semuanya. Ya. Kita lihat ya, bagaimana Daud ketemu dengan seorang nggak disangka-sangka, gitu ya. Kalau Daud tidak ketemu dengan budak orang Amalek ini, mungkin Daud nggak akan menemukan tuh anak istrinya. Ya, artinya apa? Bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu untuk menolong engkau. Amin. Tuhan bisa membuat keadaan apapun untuk menolong kita. Dan ya Tuhan melakukan itu, bagaimana kok bisa? Ya, budak ini 3 hari yang lalu sakit dan ditinggalkan. Kalau enggak budak ini ditinggalkan, mungkin Daud enggak nemukan. Enggak akan ketemu itu anak istrinya. Jadi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena jangan pernah kau nyerah. Ketika engkau mungkin sudah datang kepada Tuhan dan kau belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, jangan pernah kau nyerah. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti sedang mengatur strateginya untuk engkau. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan sedang mengatur strateginya untuk engkau. Ya. Sama seperti Daud ini. Ya. Oh, dia mengejar, nggak tahu arah. Dulu belum ada GPS. Belum ada kompas juga mungkin dulu. Hanya arah angin aja gitu kan. Ya mungkin mereka lihat ini ada tapak kaki kuda. Gitu. Tapi kalau hujan plus hilang. Artinya bahwa kemungkinan untuk ketemu dengan anak istrinya yang ditawan itu kecil. Ya mau mencari kemana? Gitu ya. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Tuhan membuat seorang budak Amalek jatuh sakit. Dan karena sakit itu ditinggal. 3 hari 3 malam nggak makan, bayangin saudara. Bayangin, saudara pernah nggak pernah? Ada yang pernah di sini 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum? Suruh puasa 1 hari aja udah. Ayo puasa gitu. Aku bukanya jam 12 siang. Gitu. Kita sama-sama puasa dari malam. Maaf ya, aku jam 2 siang. Pan janjinya jam 6 sore. Tapi ini bayangin 3 hari 3 malam dia nggak makan. Dan akhirnya tentaranya Daud menemukan ini, dibawa. Ya. Dari sinilah mereka bisa tahu kemana arah anak-anak dan istrinya ditawan. Karena informasi dari budak inilah Daud berhasil menemukan anak-anak dan istrinya. Dan di ayat 19 itu kita lihat apa tadi? Bahwa Daud apa? Mampu mengalahkan. Ayat 17 katakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dan dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Mari kita lihat bagaimana Tuhan begitu dahsyat, begitu ajaib menolong Daud. Ya. Dia berhasil mengalahkan gerombolan perampok yang menawan istri dan anak-anak mereka, yang menjarah harta mereka. Bahkan dikatakan situ, ya, barang-barang yang dijarah, harta benda yang disita, yang direbut mereka, itu mampu direbut kembali. Tuhan mengembalikan
seperti sedia kala. Ya. Artinya apa? Ketika Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengatur semuanya. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita belajar mempercayai Tuhan. Ya, dalam situasi keadaan apapun. Seperti lagu tadi katakan bahwa hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ya. Kita harus percaya oleh anugerah Tuhan kita mampu mengerjakan hal-hal yang sulit. Yang mungkin orang tidak bisa lakukan. Tapi kita bisa lakukan karena kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Mungkin kau merasa bahwa saya ini bukan orang hebat, bukan orang pintar. Nilaiku pas-pasan. Aku bukan kelompok orang-orang hebat. Aku bukan kelompok orang-orang pintar. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada engkau. Ketika kau mau datang kepada Tuhan. Ketika kau mau bertanya kepada Tuhan. Ketika kau mau mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Sehingga apa sesuatu yang mungkin mustahil bagi engkau. Sesuatu yang mustahil bagi pikiranmu. Ya, akan Tuhan buat mungkin. Engkau mampu mengerjakannya. Engkau mampu bangkit. Engkau mampu mengalahkan keterpurukanmu. Ada amin? Amin? Ada amin? Ya. Itu mari kita belajar, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada Ada amin? Oke, saya undang semua berdiri. Dari peristiwa yang Alkitab tuliskan dalam 1 Samuel 30 tentang peristiwa Daud merebut kembali jarahan orang-orang Amalek. Sesuatu yang nampaknya tidak mungkin karena kekuatannya sudah habis, tenaganya sudah habis. Tapi Daud tahu siapa Tuhannya. Daud tahu betul siapa Allahnya. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun dia merasa bahwa fisiknya lemah, kemampuannya lemah, gak cuma itu. Dia terjepit, dikatakan bahwa orang-orang hampir tidak lagi mempercayainya. Karena peristiwa istri dan anak-anak yang ditawan oleh musuh. Bagi engkau yang mungkin sedang mengalami situasi ini, situasi rumit dalam hidupmu. Kau mengalami kecemasan yang engkau sendiri tidak tahu. Mengapa aku cemas? Mengapa aku gelisah? Dari firman Tuhan ini kau boleh responi. Responi apa yang kau dengar hari ini. Seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Dan dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Tapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada engkau. Apapun persoalan dalam hidupmu. Mungkin dalam rumah tanggamu, orang tuamu mengalami suatu masalah, mengalami sebuah persoalan. Hari ini kau mendengar firman Tuhan. Bahwa ketika kau datang kepada Tuhan,
Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi engkau. Aku percaya, aku percaya Tuhan, bahwa tak ada yang mustahil bagi engkau. Tak ada yang mustahil bagi engkau. Tak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Oh, tidak ada perkara yang sulit di hadapan engkau Tuhan. Tidak ada perkara yang rumit di hadapan engkau Tuhan. Semua ada jalan keluar di hadapan engkau Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Amin Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Ya, Ya berilah pernah tinggalkanku. setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku, tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saya percaya Tuhan sumber pertolonganmu, berikan kemuliaan bagi dia, berikan sorak-sorai bagi dia. Oh, dia Tuhan yang ajaib, yang akan menolong engkau, yang akan membebaskan engkau. Kau akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, mungkin kau merasa letih, engkau lelah, engkau nggak berdaya. Tapi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa Dia akan menguatkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan buat kita berhasil. Ya Bapak. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tanggalkan segala kekuatanmu, tanggalkan kekuatanmu. Biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidupmu, mengisi hidupmu, memenuhi hidupmu Ya. dengan kuasanya yang ajaib. Amin Tuhan. Bapakku berdoa untuk anak-anak muda di gereja ini Tuhan. Mungkin sebagian dari mereka mengalami kecemasan dalam hidup mereka Tuhan. Takut akan masa depan mereka. Tapi hari ini mereka boleh menguatkan hati mereka. Kepercayaan mereka kepada Engkau. Ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan roh mereka Tuhan. Bangkitkan mereka. Buat mereka percaya bahwa kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tersedia bagi mereka. Ya. Sampai kapanpun anugerah itu menyertai mereka. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang kuat, Amin. yang gagah perkasa, Yes. yang mengalahkan setiap persoalan, yang mengalahkan kejahatan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berhenti berbicara. Tapi aku percaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Ya. Biar Engkau terus berbicara kepada mereka. Amin. Dalam waktu saat teduh mereka. Pada waktu teduh mereka. Pada waktu mereka datang kepada Engkau. Ya. Kau berbicaralah kepada mereka Tuhan. Lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk.
Oke, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita dikuatkan, amin. Amin. Kuatin ya. Persembahan kita sudah siap? Oke, kita bangkit berdiri, kita boleh lambaikan persembahannya kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita menaikkan puji Tuhan. Dan kepada Aser dipersilakan. Sama-sama yuk. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala rai. Katakan dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Dikatakan sama-sama yuk, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Katakan dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Serukan namanya, amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Amin. Yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Oh, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Yuk sama-sama yuk kita serukan. Boleh kita katakan sama-sama yuk. Namanya. Yesus Tuhan Raja. Dengan iman kita katakan. Kuasa tunduk dalam nama-Nya. Amin. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa, mulia. Yesus nama atas segala. Oh, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Oh, dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dia nama di atas segala nama. Yes. Yo, dengan iman kita sama-sama katakan. Di atas segala nama. Lagi katakan yo. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Silakan Pak berdoa. Yes, amin. Mari kita teduhkan hati kita. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak melakukan sampai hari ini saja Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sampai kepada kesudahannya Tuhan. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu selalu tersedia bagi kami dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami naikkan pujian kami kepada Engkau.
atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Mungkin tidak seberapa apa yang kami berikan. Mungkin menurut kami tidak seberapa. Tapi yang kami percaya adalah ketika kami memberikannya, ketika kami mempersembahkannya dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami percaya Engkau berkenan Tuhan. Engkau menyukainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah Kau kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan, untuk ibadah kami sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk mukjizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk wajah-Mu yang boleh menyinari hidup kami, yang menerangi hati kami, menerangi pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar segala pujian bagi Engkau, Yesus, adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh penyembahan kami, seluruh persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Kau. Baik pujian kami, nyanyian kami, ucapan syukur kami, mazmur kami, bahkan keuangan kami menjadi persembahan yang boleh berkenan di hadapan Kau Tuhan, yang layak Kau terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau diberkati lebih lagi Tuhan. Kami mau anugerah-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepada Engkau. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami relakan hidup kami. Kami relakan Tuhan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Bukalah hatimu. Yakini bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Yakini bahwa berkat Tuhan tercurah bagi engkau. Terima dengan iman. Hari ini Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menguatkan engkau. Tuhan menetapkan engkau sebagai pemenang. Terima dan yakini itu. Engkau adalah anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Anak-anak Allah yang dijagai Tuhan. Anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati engkau seumur hidupmu. Engkau dibuatnya berhasil. Engkau dibuatnya menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat ini. Dalam nama Yesus. Sebentar kami pulang. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami percaya penjagaan perlindungan-Mu ada atas kami semua. Sehingga kami semua pulang ke rumah kami dengan membawa berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami akhiri ibadah pertemuan kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang percaya bisa sama-sama katakan amin. Terus berkati, bisa katakan kanan kiri, kuatkan dan teguhkan hatimu.